Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Pak. Amin Bu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat, wabil khusus guru tercinta kita Kiai Masdar Farid. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua, memberikan ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketua RW kita sekaligus penggerak majelis taklim Jamaah Ukhuwah Islamiyah, Bapak Haji Sahrul beserta segenap panitia yang terkait dalam peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, ketua RT setempat beserta seluruh jajaran yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pak Haji Sahrul tadi nge-WA, Kiai ini gerimis aja belum berhenti. Kata saya, insya Allah saya datang berhenti. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, malam ini tepat di tanggal 27 Maret. Besok kita akan melaksanakan nisfu Sa'ban. Di tanggal ini kita melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda, peringatan yang amat dahsyat yang tidak bisa kita yakini dengan akal logika. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa kita yakini dengan akal pikiran, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj wajib kita yakini dengan keimanan. Kaul yang mu'tamad, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj dikarenakan ketika itu Rasul dalam keadaan berduka. Usia beliau di usia 50 tahun ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib. Selang 3 hari ditinggalkan oleh Siti Khadijah, pamanda yang membela suka dan duka ketika dakwah, istri tercinta, tempat curhat beliau yang luar biasa. Semuanya wafat seketika, maka tidak ada yang membela, tidak ada tempat curhat. Ketika itu Allah tetapkan tahun tersebut sebagai amul hazan, tahun kesedihan. Maka di usia 51 tahun Allah hibur baginda Nabi dengan diutus malaikat 2, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga. Maka terjadilah tepat pada 11 Maret kemarin, malam 27 Rajab, terjadi peristiwa yang amat dahsyat. Tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Quran surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan qari tercinta. Bismillahirrahmanirrahim.
Bo, wedang jahenya udah diminum. Biasanya Pak, kalau pengajian yang paling kompak ibu-ibu. Di mana-mana tuh jawab Allah, ibu-ibu mah paling kompak, betul? Pengajian pun apalagi yang paling kompak ibu-ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu-ibu. Pengajian bulanan paling kompak ibu-ibu. Pengajian muludan paling kompak ibu-ibu. Pengajian rajaban paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak ibu-ibu. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya robbal. Siap kompak ukhuwah Islamiyah, siap? Siap kompak, siap? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Suaranya Bu, alhamdulillah. Gini-gini Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Quran surah Ali Isra ayat pertama menjelaskan 6 kriteria tafsir yang luar biasa. Kita semua hafal ayat ini, jamaah ukhuwah Islamiyah hafal ayat ini di luar kepala, tapi kita belum tentu hafal tafsirnya. Maka malam ini kita kaji bersama. Allah berfirman, Subhana, maha suci Allah, alladzi tadullu ala tasbihillahi ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat subhana menunjukkan tadullu ala tasbihillahi ta'ala, menunjukkan kesucian Allah Subhanahu. Bicara tentang kesucian berarti bicara tentang keimanan. Bicara tentang keimanan berarti bicara tentang pergerakan Allah. Isra Mi'raj sekali lagi wajib kita yakini, bukan dengan akal pikiran, tapi Isra Mi'raj wajib kita yakini dengan keimanan. Insya Allah. Maka pantaslah ayatnya dimulai dengan kalimat tasbih. Maka pantaslah ayatnya dimulai dengan kalimat Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan. Nyeletuk si bapak yang di belakang, Pak Kiai, itu alladzi asra menunjukkan kalimat apa? Ulama mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kalimat alladzi asra menunjukkan tadullu ala qudratillahi ta'ala, menunjukkan kekuasaan semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Fi waktin qalilin, dalam waktu yang sebentar. Fi waktin qalilin, dalam waktu yang sedikit, hanya memakan waktu 2 jam. Rasul Isra Mi'raj dari jam 2 malam sampai jam 4. Padahal kalau kita runut dalam logika, jangankan Rasul jalan kaki, naik ontak saja dalam kitab Dardir dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina nyampenya 2 bulan. Tapi mengapa ini hanya 2 jam? Karena semata-mata qudratillahi ta'ala. Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah subhanahu. Kalau sudah bicara kekuasaan, apapun yang Allah inginkan akan terjadi. Insya Allah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Betul? Untuk itu ibu dan bapak, kalimat alladzi asra tidak lain bahasanya yang diperjalankan, bukan jalan sendiri. Artinya Rasul diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya, bukan Rasul berjalan sendiri. Subhanallah. Ibu tahu semut? Semut dari Duri Kosambi kemana? Ke Kalideres jalan cuman 10 menit. Percaya? Percaya? Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke tukang ojek. Secara tidak langsung semut tersebut diperjalankan oleh tukang ojek. Secara tidak langsung semut tersebut diperjalankan oleh Grab. Sama halnya baginda Nabi. Nabi tidak berjalan sendiri, tapi baginda Nabi diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas ayatnya pun berbunyi
subhanalladzi asra, bukan subhanalladzi sara. Kalau subhanalladzi sara, maha suci Allah yang Rasul berjalan sendiri. Tapi kalau subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan bagindana. Subhanallah. Yang ketiga, terus ini terus. Bu, assalamualaikum. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Yang ketiga kalimatnya bi'abdihi, hambanya. Nyeletuk ibu-ibu yang jilbab hitam. Kiai, itu kok kalimatnya abdun? Kan Kangjeng Rasul namanya Muhammadun. Kenapa kok bukan bi Muhammadi tapi bi abdihi? Jawab ulama mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, alladzi tadullu fi ruhihi wa jasadihi. Kalimat abdun adalah kalimat hamba. Hamba yang diakui hanya baginda tercinta. Kita maslaku umatnya baru ngaku-ngaku doang, belum tentu diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat abdun ini spesial. Kalimat abdun ini menunjukkan Rasul ketika diangkat oleh Allah fi ruhihi wa jasadihi, dalam keadaan rohnya ikut, jasadnya pun ikut. Inilah luar biasanya baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang menyatakan juga kalau Muhammad mah ditaruh itu kalimat takut duri kosambi, yang namanya Muhammad ngaku-ngaku Isra Mi'raj. Sebab banyak Muhammad sekarang di mana-mana namanya, betul? Marbot masjid namanya Muhammad. Tukang ojek namanya Muhammad. Guru-guru kita namanya Muhammad. Malah dulu mah Nabi, malah dulu mah sebelum kita lahir, orang tua ngasih nama banyaknya Muhammad. Belakangnya sesuai peristiwa, lahirnya deket tong sampah, nama anak kita Muhammad Runta. Lahirnya deket sapu lidi, nama anak saya Muhammad Pengki. Lahirnya kecil Muhammad Sasenti. Lahirnya pendek Muhammad Samili. Milimeter, sentimeter, dulu seperti itu. Tanya engkong kita, betul? Betul. Tapi sekarang zaman selebriti, namanya kagak mau make Muhammad, gengsi. Pengen seperti selebriti di TV. Lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Febiola. Lahirnya Maret, Marta Tilar. Lahirnya April, Apriliani. Lahirnya Mei Liani. Lahirnya Juni, Juniarto Ketelak Baso. Lahirnya Juli, Julius Sitanggang. Lahirnya Agustus, Agus Susanto. Lahirnya September, Septia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktareza Baskoro. Lahirnya November, Novia Kolopaking Kalajengking. Lahir Desember, Desi Ratasari Ratasore. Begitu banyak nama-nama selebriti, betul? Akhirnya anak-anak kita baru SD doang cium tangannya beda karena ngikutinnya selebriti di TV. Kalau santri mah cium tangan ke kiai bulak-balik, cium tangan ke orang tua diisep pori-pori tangannya biar bakti. Anak kita mah di duri kosambi, cium tangannya ke pipi sama ke jidat, betul? Manggil orang tuanya, bapaknya bokap. Manggil emaknya nyokap.
manggil tetehnya teka, manggil kakaknya kakak, datang uaknya wakaf. Maka untuk itu Kangjeng Rasul diletakkannya dengan kalimat Abdun bukan Muhammadun. Ini menunjukkan bahwasanya Kangjeng Rasul diakui oleh Allah sebagai hamba. Dan hamba ini seperti layaknya manusia. Bukan diangkat rohnya saja Rasul ke langit, tapi Rasul pun ikut ruhihi wa jasadehe. Roh dan jasadnya pun oleh Allah diangkat, tembus dari langit pertama, tembus dari langit kedua, tembus dari langit ketiga, tembus dari langit keempat, tembus dari langit kelima, tembus dari langit keenam, tembus dari langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, ke Rafraf Akhdar namanya, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bangga Amerika dengan Neil Armstrongnya. Neil Armstrong antariksawan, manusia pertama ke bulan. Di bulan mendengar suara adzan, hatinya jadi terkesan. Teng tong tong teng, torong tong tak tong teng. Itu nasi daria, ya Bu ya, ya Bu ya. Tapi orang-orang Amerika termasuk presidennya nggak mau mengakui Neil Armstrong masuk Islam. Dia mengakui Neil Armstrong paling pertama nyampe ke bulan. Bangga dia dengan Neil Armstrong, tapi umat Islam lebih bangga lagi. Bukan hanya Rasul nyampe ke bulan, tapi Rasul mah tembus dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas dalam kitab Zubat dijelaskan, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kangjeng Nabi manusia tapi beda dengan kita, beliau mah batu intan, kalau kita batu kali. Kata si Ibu Kiai, batu kali aja kalau setrek mah lumayan aja buat masjid kita, betul? Ngebangun masjid, ngebangun majelis mah kalau setrek. Tapi kalau cuman satu mah diinjek-injek sama bocah kita di Riko Sambi, benar? Maka untuk itu orang Sunda suka ngomong kalau beli batu kali setrek. Kata orang Sunda, mamang, ada apa Bu Haji? Iya, batu kali satrek pangaosna sabaraha. Pangaosna, sebut. Kurang kencang. Pangaosna, sebut. Pangaosna. Paknya ilangin, naknya ilangin, tinggal apa? Ngaos. Ngaos bahasa Jakartanya adalah ngaji. Maka kalau ibu dan bapak pengen dihargain sama orang lain, jangan berhenti kita untuk ngaji. Kan kita mengaji suka keganggu sama ikatan cinta. Kalau nggak ikatan cinta, ngaji keganggu sama kondangan. Ustadzanya mah udah sholawatan sampai bebusah belum datang jamaah. Kata ustadzah, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamu
Ustazah, ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai ketinggalan, nanti sesal kemudian. Jangan sampai ketinggalan, nanti sesal kemudian. Apa kata si ibu yang sibuk kondangan? Saya juga udah tahu malam ini pengajian, tapi lagi banyak kondangan. Nanti aja bulan depan keburu puasa. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan penutupan pengajian ini bukan berarti ngaji kita ditutup, tapi kita menghormati datangnya bulan suci Ramadan, maka ngaji kita pun harus nambah giat. Kita baca Quran di rumah, khatamkan Al-Quran 1 bulan, insya Allah kita akan mencapai kemenangan yang hakiki, di mana tepatnya di hari raya Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ini mah baru sehari doang puasa udah ingetnya ke THR. Sampai mau buka puasa ngomong begini si ibu, teh botol sudah, teh kotak sudah, teh poci sudah, THR belum. Na'udzu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus ini terus baru 3. Yang keempat, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di waktu malam. Nyeletuk yang di sebelah kanan, Kiai, kenapa kok Kangjeng Rasul Isra Mi'rajnya malam-malam? Kan siang juga bisa. Kenapa kok ayatnya lailan bukan naharon? Kenapa ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan bukan subhanalladzi asra bi 'abdihi naharon? Kenapa malam-malam, Kiai? Jawab ulama mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mengapa Rasul Isra Mi'rajnya lailan di waktu malam? Karena waktu malam mah alladzi tadullu fi waktin mustajabatin, malam mah menunjukkan waktu ijabah. Malam mah nunjukin waktu ijabah. Kenapa? Karena malam mah sepi, yang ngedoa jarang, yang sholat jarang, maka Rasul dipanggilnya malam-malam untuk perintah sholat. Kalau kita sholat di waktu malam, kalau kita ngedoa di waktu malam, pasti ijabah. Kenapa? Karena yang lain lagi pada istirahat. Betul? Jangankan sholat sama doa di waktu malam diijabah, maling ayam juga malam-malam diijabah. Coba siang-siang di Kosambi maling ayam. Maka untuk itu kalau sholat perintahnya dan datangnya malam, maka jangan lepas kita bangun malam, Bu. Jangan lepas Pak kita bangun malam. Ikutin jejak Rasul. Amin. Bangun jam 2. Ini mah bangun jam 2 bukan sholat, malah kencing doang. Mana ibu-ibu mah kencingnya berisik lagi. Atuh anaknya yang tidur kaget, kata anaknya, "Emak, ini siapa yang ngegoreng ranginan?"
Bangun malam jam 2, suami kerek kita bentak, suami tidur kita kucur air mata. Ikutin jejak baginda. Jam 2 Rasul diisrokan dari Masjidil Haram, sholat 2 rakaat, menuju Masjidin Nabawi, sholat 2 rakaat, menuju Bukit Turisina, sholat 2 rakaat, menuju Baitul Lahmi, sholat 2 rakaat, menuju Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat. Maka ibu dan bapak bangunlah malam jam 2 ngikutin jejak baginda. Ketika itu dari tempat tidur maka menuju kamar mandi. Bukan hanya pipis tapi kucurkan itu keran. Ambil air wudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Banjur itu muka beres semuanya kita basuh sampai ke kaki dan mata kaki, maka kita udah Isra. Setelah itu kita pengen mi'raj, maka Rasul mi'rajnya dari langit pertama berjumpa dengan Kangjeng Nabi Adam. Di belakang Kangjeng Nabi Adam Rasul melihat para malaikat sedang berzikir. Naik lagi Rasul ke langit kedua, disambut oleh Kangjeng Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di belakang Kangjeng Nabi Isa dan Yahya Rasul melihat para malaikat sedang ruku. Naik lagi Rasul ke langit ketiga, disambut oleh Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Yusuf Rasul melihat para malaikat sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sampai sekarang gak berhenti-berhenti sujud di langit ketiga. Sampai sekarang gak berhenti-berhenti sujud. Sampai sekarang gak berhenti-berhenti ruku di langit kedua. Sampai sekarang gak berhenti-berhenti zikir di langit pertama. Malaikat mah kagak pegel-pegel ibadahnya. Malaikat mah gak pernah ada capeknya, karena malaikat mah dimaksum oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tidak pernah maksiat, dan malaikat mah jika diperintah oleh Allah selalu taat. Subhanallah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keempat, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Idris Rasul melihat para malaikat sedang tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang kelima, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Harun Rasul melihat para malaikat sedang bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila yaumil. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keenam, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Musa Rasul melihat para malaikat sedang bertakbir. Kata para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ila yaumil qiyam. Sampai sekarang di langit ke-6 masih takbir hadirin sampai yaumul qiyamah. Subhanallah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi di antara langit-langit yang lain. Maka disambutlah oleh Abaul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Ibrahim Rasul melihat para malaikat sedang ulug salam. Kata para malaikat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah ila yaumil qiyam. Secara tidak langsung hadirin, Rasul sebelum menerima sholat dari Allah, perintah sholat datang dari Allah, Rasul udah diajarin tata cara sholat. Rasul udah diajarin kaifiyah sholat. Di langit pertama Rasul diajarkan zikir, zikir di sholat ada. Di langit kedua Rasul diajarkan ruku, ruku di sholat ada. Sampai ke langit ketujuh Rasul diajarkan ulug sal.
Maka kita selaku umatnya hadirin, Bu, masih hidup kagak ya? Kita selaku umatnya nggak harus kayak Baginda. Nggak harus kita pengen kayak Baginda naik ke langit pertama. Oh, nggak bakal bisa. Cukup kata Rasul, habis dari kamar mandi ambil wudhu, maka kalau pengen mi'raj sepertiku, hamparkan sejadah jam 2 malam, hamparkan sejadah, hadapkan kiblat, salatlah 2 rakaat, kucur kepada Allah air mata kita. Maka Baginda bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu sama saja mi'rajnya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, alhamdulillah, insya. Terus ini terus konsumsi udah datang tuh. Terus Pak, terus. Maka yang kelima sebelum yang terakhir, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Ngejawab ibu-ibu sambil bertanya, Pak Kiai, kenapa Rasul Isra-nya dari masjid ke masjid? Kok ayatnya minal masjid ilal masjid? Kan Rasul juga punya rumah. Kenapa bukan minal bait ilal bait, tapi minal masjid ilal masjid? Jawab ulama mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengapa Rasul Isra-nya dari masjid ke masjid. Karena alladzi tadullu annal masjidah maqamas sujud. Karena masjid mah menunjukkan tempat sujud. Bi annahu la budda, maka untuk itu tidak boleh tidak labuda temenang hente wajib kudu fi kulli sayratin ibadatan. Kalau ibu-ibu jalan-jalan, kalau bapak-bapak ziarah, kalau kita pulang kampung ke Jawa kayak Rasul lagi diperjalankan, maka jangan lupa ibadatan. Kita mampir untuk sholat. Nyampe di tol Cipali perjalanan masih jauh, maka mampirlah ke rest area. Bukan hanya ngisi bensin, tapi sholatlah di hadapan Allah. Kalau waktu dhuhur supaya dijama dikumpulkan, maka asar pun dikumpulkan di waktu dhuhur, namanya jama takdim. Supaya rada cepet, maka dikosor 2-2, dhuhur 2, selang komat asar 2, insya Allah. Nyeletuk si ibu yang pakai masker. Kata si ibu, Kiai, suami saya mah boro-boro lagi di jalan inget sholat. Masjid di depan juga kagak mau ke masjid. Ke masjidnya pas Ramadan doang. Udah Ramadan mah subuh, kesiangan, zuhur, kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya masjid
Masjid apa nih Pak Haji? Masjid Al-Ikhwan berkumandang. Tung tak tung 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 tak tung 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 tak tung 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 tung. Kata muadzin Al-Ikhwan memanggil sholat maghrib berjamaah. Hayya 'alas shalah. Istri yang solehah gedor suami kita untuk bergegas berjamaah dengan bahasa yang mesra. Kata istri yang solehah, Papa, Masjid Al-Ikhwan udah hayal sholat. Apa kata suaminya? Mama belum hayal pala. Hayal falah. Pak, masjid kita udah hayal pala. Papa, mama belum la ilaha illallah. Istri yang salehah jangan dulu marah-marah, apalagi bimoli mah. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Tapi berikanlah tip, laukna benang caina herang. Kalau bahasa Jakarta, ikannya dapet, airnya kagak keruh. Kalau bahasa Quran, watawa sobil haq, watawa sobil sob, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Apa kata istri yang soleha? Pak, iya mama. Pak, mama semalam ngaji di majelis taklim jamaah ukhuwah Islamiyah. Ada Haji Badrul Khotim Pak dari Tangerang. Mama hafal betul tuh ceramahnya. Ada hadis Nabi yang menjelaskan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sendiri Pak. Gimana mama hadisnya? As-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi. Apa itu mah artinya? Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri. Bisabai wa isrina darajatan, predikat pahala 27 derajat papa dapatkan. Sekali papa berjamaah di masjid, 27 kali papa sholat di rumah. Sebesar itu mama pahala berjamaah. Iya, tapi papa nggak bisa ngaji mah. Papa malu kalau ke masjid Fatihah juga belepotan. Ngaji ikronya baru ikro 3. Alif lempeng mbak bengkok, nasi mateng tinggal nyendok. Malu kalau ke masjid belum bisa apa-apa mah. Shhh, tenang Pak. Di masjid ada kiai, di masjid ada ustadz, di masjid ada imam, di masjid ada guru tercinta kita Kiai Masdar Farid. Di masjid yang nanggung imam, papa mah cuman jadi makmum. Walaupun papa Fatihah belepotan, yang nanggungnya imam. Bagaikan kita beli jeruk sekilo, ada yang busuk 1 ke bawah sama yang bagus. Akhirnya bergetarlah hati suami atas nasihat istri tercinta, maka bergegaslah menuju Masjid Al-Ikhwan untuk melaksanakan berjamaah sambil dihantar keluar rumah dan melambaikan tangan yang indah. Kata istri yang solehah, Pak, titik DJ ya. Apa itu mama titik DJ? Hati-hati di jalan papa. Uluk salam dengan indahnya. Assalamualaikum kata suaminya. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Ikannya dapat, airnya tidak keruh, lautnya benang caina herang, watawasobil haq, watawasobil sob, saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Yuk, Ramadan di depan mata, masjid kita isi dan makmurkan. Insya Allah setelah pengajian ini masjid makmur, jamaah masyhur. Jangan sampai setelah pengajian malam ini masjidnya makmur tapi jamaahnya kabur.
Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus ini terus. Dan yang terakhir, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah yang telah kami berkahkan, alladzi barakna haulahu sekelilingnya, linuriyahu untuk kami perlihatkan kepadanya, min ayatina sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Nyeletuk bapak-bapak yang di depan, kiai itu yang berkah, yang bunyinya kampung mana, kota mana, daerah mana yang Allah catat dalam Al-Quran, yang Allah jamin keberkahan. Jawab ulama mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, alladzi tadullu ala barakati qaryatin allati taliha Makkatan al-Mukarramah, yang diberkahi sekelilingnya tidak lain adalah kota Mekah al-Mukarramah. Walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu tandus, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah gersang, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah pan. Sampai detik ini yang haji padaan. Betul? Betul. Malah yang tahun kemarin kudu berangkat gara-gara Covid ditunda. Bener. Dan tahun ini pun belum tentu jadi berangkat. Betul? Daftar 2020, berangkatnya 2045. Malah di Jakarta mah 2050. 30 tahun nunggunya. Antri Pak, kita pengen ke Mekah, antri kita pengen ke daerah yang berkah. Subhanallah. Ada juga yang berangkat gara-gara gusuran tanah, maka hajinya kesebut Haji Mansur. Apa itu Haji Mansur? Halaman kegusur. Ada juga kesebut Suryana, hajinya kegusur tanah. Ada juga hajinya Abidin atas biaya dinas. Ada juga hajinya gara-gara milih Golkar, maka hajinya kesebut Abu Bakar. Apa itu Haji Abu Bakar? Atas budi baik Golkar. Subhanallah, berangkat luar biasa enak kalau ke Mekah mah. Maka untuk itu mau Haji Abu Bakar, mau Haji Abidin, mau Haji Suryana, mau Haji Mansur, yang penting mah berangkat. Asal jangan kesebut hajinya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Nah, maka untuk itu jadi pertanyaan kita saat ini, apakah Indonesia bisa kayak Mekah? Kan Mekah tandus tapi berkah. Indonesia mah tongkat aja jadi tanaman, betul? Apakah kita di Duri Kosambi bisa kayak Mekah? Apakah Cengkareng bisa kayak Mekah? Jawab Allah bisa. Allah menjawab dalam Quran surah Al-A'raf, pengen berkah kayak Mekah? Jawabannya dua. Apa itu? Firman Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walau anna, jika satu
ahlal qura, kampung namanya Duri Kosam. Jika satu kampung namanya Cengka, jika satu kampung namanya Jakar, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa. Anak-anak mudanya direkrut jadi majelis taklim, ikut remaja mes. Anak-anak remajanya ikut panitia PHB. Anak-anak remajanya terus ngaji dalam majelis taklim sama guru kita. Amin. Anak remajanya kagak ada yang nyekek botol, kagak ada yang nyimeng, nggak ada yang minum vodka, nggak ada yang minum topi miring, topi tengkleng, anak albok nyungsep ke got. Remajanya kokoh dalam agama. Amin. Bapak-bapaknya wattaqau bertakwa. Habis pulang dari kerja, habis pulang dari pabrik, habis pulang dagang, maka nggak mampir ke pos RW, tapi langsung ke rumah. Ketika itu dandanan pengen berjamaah. Amin. Jangan ini mah pulang kerja mampir ke pos RW, udah gitu main gapleh, akhirnya nanti ujungnya judi. Kurang kencang. Main gapleh ujung-ujungnya judi, meracuni kehidupan judi. Ibu-ibunya istiqomah taat ibadah. Amin. Taat sama suami tercinta. Suami pulang kerja cium tangan bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngak ngek. Suami pulang kerja tataplah dengan mesra, karena pahala ibu-ibu menatap suami dengan mesra, pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Mama lagi natap Baitullah nih. Alhamdulillah. Suami dinas hari Senin besok, maka siapin sarapan pagi dan kopi. Beres nyarap dan kopi, teng-teng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, "Pak, jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan sekarang musim hujan, banyak-banyak baca doa di jalan." Yang bagaimana mamah doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina bi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali matardo. Apal kagak? Kagak. Yang gampangan aja mama. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Titipan doa sudah diberikan. Suami mau naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang. Ngelihat roda 2, tas kerjanya taruh di depan joknya. Ngelihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Anak mudanya kokoh dalam agama, bapak-bapaknya istiqomah berjamaah, ibu-ibunya nggak pernah lepas ke pengajian dan taat kepada suami tercinta kecuali perintah maksiat, maka insya Allah tim minas samai wal ardh, pasti kata Allah akan kami bukakan keberkahan di antara langit dan bumi di kampung Duri Kosambi seperti Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha melihat dan yang maha mendengar atas gerak-gerik hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas sudah tafsir Al-Isra ayat pertama, tuntas pula pertemuan kita pada malam ini. Bu, Pak, cukup ya, pengen lagi, penasaran, undang lagi. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Jangan dulu bubar sebelum doa. Nanti setelah doa saya mohon maaf, ribuan maaf, tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau Pak Haji Sahrul maksa, Kiai prasmanan udah siapin, atau emang itu yang tunggu-tunggu dari tadi? Tapi kalau memang prasmanannya kagak ada, kalau memang nasinya udah kagak ada, lauknya udah kagak ada, si panitia kalau memang kagak ada mah jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kekhilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.